Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya teman-teman semuanya? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan kali ini, kelompok 1 akan membahas mengenai definisi komunikasi massa. Sebelum kita menuju pembahasan mengenai makna komunikasi massa, perkenalkan saya Sodik Anur Rahman dengan NIM 212103010004. Di sini saya sebagai moderator yang akan mengampu jalannya presentasi pada kelompok 1 kali ini. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita simak penjelasan dari kelompok 1. Silakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putri Rizky Nurnazila A'la, mahasiswi program studi komunikasi dan penyiaran Islam di Universitas Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember. Untuk pembahasan yang pertama, di sini kami akan membahas definisi komunikasi massa. Komunikasi massa dapat diartikan sebagai komunikasi atau penyampaian pesan melalui media massa modern yang meliputi majalah, surat kabar, penyiaran radio, penyiaran televisi, dan media sosial dengan bantuan jaringan internet. Komunikasi massa adalah komunikasi antar manusia yang memanfaatkan media massa sebagai alat komunikasi. Komunikasi massa melibatkan jumlah komunikan yang banyak, tersebar dalam area geografis yang luas, namun memiliki perhatian dan minat terhadap isu yang sama. Agar pesan dapat diterima serentak pada waktu yang sama, digunakan media massa sebagai penyampai pesan. Selain itu, kita akan mengenali beberapa definisi dari komunikasi massa menurut para ahli. Yang pertama, pengertian komunikasi massa menurut Bittner yang mengartikan bahwa komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang. Yang kedua, menurut Gepner, komunikasi massa adalah produksi dan distribusi yang berlandaskan teknologi. Dan yang selanjutnya, menurut Littlejohn, komunikasi massa diartikan sebagai proses suatu organisasi media memproduksi dan menyampaikan pesan pada khalayak luas. Yang selanjutnya, menurut Jalaluddin Rahmat yang mengartikan komunikasi massa sebagai komunikasi yang ditujukan kepada sejumlah khalayak yang tersebar melalui media cetak atau elektronik. Dan yang terakhir, menurut Mulyana yang mengartikan komunikasi massa sebagai komunikasi yang menggunakan media massa baik cetak ataupun elektronik. Oke teman-teman, itulah beberapa pengertian dari komunikasi massa menurut para ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Oktavia Kurotunaini, NIM 03 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Dan saya akan membahas mengenai ciri-ciri komunikasi massa. Ada 6 ciri-ciri dari komunikasi massa yang kami dapat. Yang pertama adalah komunikator yang terlembaga. Jadi maksudnya adalah komunikator yang sudah mempunyai kredibilitas di sebuah organisasi. Jadi komunikator ini juga dapat mengirim opini dari komunikan dan sudah memiliki sertifikasi tentunya. Seperti misalnya kita contoh di media online seperti Sindo News, Jawa Post, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah pesan yang disampaikan memiliki sifat umum. Jadi tidak khusus hanya kepada satu orang, karena memang media massa ini mengkhususkan kepada semua orang dan halayak yang banyak. Jadi bersifat secara terbuka, bersifat secara kepada orang banyak seperti itu. Yang ketiga adalah komunikan dari komunikasi massa bersifat heterogen dan anonim. Komunikan tentunya karena memang komunikasi massa ditujukan untuk banyak orang, jadi hal ini membuktikan bahwa komunikan atau penerima pesannya juga dari berbeda-beda background, juga tidak mengetahui satu-satunya, tidak dari latar belakang yang sama, jadi bersifat heterogen dan acak. Kemudian memiliki sifat serempak, yakni hanya ditujukan memproduksi atau hanya melakukan media atau massa secara satu kali saja atau serempak. Jadi tidak ada keterbukaan lain-lainnya, tapi ini juga menggunakan sifat serempak dan dengan jarak yang jauh. Yang kelima adalah pesan yang disampaikan bersifat satu arah. Karena media massa seperti kita contohkan misalnya media massa di online, jadi hanya bersifat satu arah saja di
seperti misalnya komunikator memberikan pesan, kemudian komunikan menerima pesan. Jadi bersifat satu arah aja. Dan ini juga berdampak pada feedback yang delay. Nah, ini juga nyambung dengan ciri yang keenam, yakni bersifat delay feedback atau umpan balik yang tertunda. Karena itu tadi, karena bersifat satu arah dan delaynya atau feedbacknya itu juga tertunda dari komunikan atau komunikator. Itu dia dari saya. Terima kasih dan akan lanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu sejarah komunikasi massa. Yang pertama yaitu zaman tanda dan isyarat. Nah, pada era ini merupakan era yang paling awal dalam sejarah perkembangan manusia nih teman-teman. Era ini muncul jauh sebelum nenek moyang dapat berjalan menggunakan dua kaki. Proses komunikasi manusia lebih berdasarkan insting dan bukan rasionya. Itu semua terjadi karena kemampuan kapasitas otak manusia masih sangat rendah atau terbatas. Perkembangan otak mereka juga sangat lamban. Oleh karena itu, era ini berjalan dalam ribuan tahun sebelum digunakannya gerak isyarat, bunyi-bunyian, dan tanda jelas lainnya. Nah, jadi pada era ini itu lebih manusia berkomunikasi itu lebih layaknya seperti hewan pada zaman sekarang nih teman-teman. Proses komunikasi yang dimaksud bukan seperti yang dilakukan manusia saat ini. Pola komunikasi yang dijalankan hampir menyerupai kehidupan binatang saat ini. Sekali lagi terlepas dari pendapat apakah manusia itu berasal dari binatang atau tidak. Kalau kita mengamati binatang dalam proses komunikasinya, mereka sering menggunakan tangisan, jeritan, bentuk tubuh dan tanda sebagai wujud dari tanda bahaya, tersedianya makanan atau kondisi untuk berburu. Maka proses komunikasi yang dilakukan manusia pada era awal ini atau perkembangannya hampir sama dengan apa yang dilakukan binatang pada era modern saat ini. Bisa dikatakan bahwa komunikasi yang dilakukan era ini bahkan mungkin sebelum manusia membuat peralatan sebagai alat bantu dalam berkomunikasi, sama dengan kondisi atau perilaku berkomunikasinya yang dilakukan binatang pada saat ini, yang biasanya menggunakan sinyal atau tanda untuk berkomunikasi, menggunakan tanda dan isyarat untuk tidak berarti bahwa manusia pada zaman tersebut tidak dapat berkomunikasi. Gerak isyarat dan tanda itu dalam komunikasi dikenal dengan komunikasi nonverbal. Secara umum, orang-orang yang tidak dapat berbicara mempunyai keterbatasan dan kemampuan untuk mengirimkan pesan dan menerima seperangkat arti. Dengan keterbatasan tersebut, mereka akan kesulitan untuk mengkonstruksi sebuah pesan secara sempurna. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan nih teman-teman mengenai zaman tanda. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Tufanka dengan NIM 212103010025. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi pada zaman isyarat. Pada perkembangan selanjutnya setelah zaman tanda, yakni zaman bahasa isyarat. Manusia purba telah mampu menggunakan isyarat tangan dan isyarat bunyi yang berupa dengusan untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Kemudian mereka menggunakan alat-alat yang menghasilkan bunyi dan isyarat. Alat komunikasi zaman prasejarah yang dimaksud adalah berupa genderang, trompet dari tanduk binatang, api, dan asap untuk menyampaikan pesan jarak jauh. Bahasa isyarat merupakan bahasa yang mengutamakan komunikasi manual, berupa bahasa tubuh dan gerak bibir, bukan suara untuk berkomunikasi. Bahasa ini biasanya digunakan oleh tunarungu atau orang tuli. Biasanya dengan mengkombinasikan bentuk tangan, orientasi dan gerak tangan, lengan, dan tubuh, serta ekspresi wajah. Bentuknya pun berbeda-beda di tiap negara. Sejarah mencatat bahasa isyarat telah digunakan sejak abad 17 sebagai bahasa visual atau metode komunikasi. Meski referensi bentuk komunikasi menggunakan gerakan tangan sendiri sebenarnya sudah ada sejak abad ke-5 sebelum Masehi di Yunani. Salah satu referensi tertulis paling awal untuk bahasa isyarat adalah dari
Cratylus karya Plato di mana Socrates mengatakan jika tidak memiliki suara atau lidah dan ingin mengekspresikan sesuatu satu sama lain, bukanlah kita mencoba tanda dengan menggerakkan tangan, kepala, dan seluruh tubuh kita seperti yang dilakukan oleh orang bodoh saat ini. Keberadaan bahasa isyarat sebagai sesuatu yang dibutuhkan disadari pula oleh seorang dokter bernama Geronimo Cardano dari Padua, Italia pada abad ke-16. Dr. Cardano adalah orang yang mengajarkan bahasa isyarat untuk pertama kalinya. Caranya dengan mencocokkan simbol pada hal-hal yang dilihat. Pemahaman Dr. Cardano ini bermula saat dirinya mengajarkan bahasa tulisan ke putranya, yang memang seorang tunarungu. Dia menyadari bahwa pemahaman yang dimiliki putranya sama dengan anak-anak lain yang tidak memiliki masalah pendengaran. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya yakni periode zaman Latin. Di era ini berjalan kira-kira 300.000 tahun sampai 200.000 tahun sebelum Masehi. Era ini ditandai dengan dimulainya lahirnya embrio-embrio kemampuan untuk berbicara dan berbahasa secara berbata-bata. Jadi sekalipun nggak lancar, tapi di era ini mulailah ada bahasa gitu. Oleh karena itu manusia era ini sering disebut Homo sapiens. Manusia jenis Cro-Magnon menjadi ciri utama di era ini. Di awal periode kehidupannya, manusia jenis itu sudah mempunyai keahlian di dalam membuat peralatan yang berasal dari batu. Di awal sejarah perkembangannya, manusia dan dalam mengenal tulisan, mereka telah bisa memahat atau mengukir gambar binatang. Manusia di era ini biasanya mewariskan lukisan indah-indah pada dinding beberapa gua di mana tempat mereka tinggal. Jadi mereka tulis entah kalau nggak di batu, di dinding-dinding gua-gua itu dah. Sejalan dengan tingkat pengembangan populasi dan proses kehidupan mereka, pengembangan budaya pun semakin melangkah maju. Kota-kota kuno dan sisa-sisa peradaban prasejarah tumbuh dan bisa dijumpai di mana mereka bertempat tinggal dulu. Kemampuan yang dimiliki manusia pada era ini memang tidak menyebabkan perubahan yang sangat besar, tetapi secara pasti bisa dikatakan sangat memungkinkan peradaban mereka bergerak maju dengan pasti. Kata-kata, angka, dan simbol memungkinkan keberadaan manusia untuk menanggulangi tantangan lingkungan fisik dan sosial mereka. Dengan sistem simbolik yang dimiliki, individu dapat mengklasifikasi, mengirim, menerima, dan mengerti pesan lebih baik. Oke, hanya itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zulfaulandari dengan NIM 21110301016. Di sini saya akan menjelaskan tentang zaman tulisan. Awal mula tulisan diketahui pada masa proto dengan sistem ideografik dan simbol mnemonik. Penemuan tulisan ditemukan pada dua tempat yang berbeda. Yang pertama, Mesopotamia, khususnya Sumer kuno sekitar 3200 sebelum Masehi, dan yang kedua, Mesoamerika sekitar 600 sebelum Masehi. Yang pertama, saya akan membahas tulisan zaman perunggu. Pada masa ini, bangsa Sumeria menciptakan tulisan aksara paku, yaitu salah satu jenis tulisan kuno berbentuk paku yang dituliskan di atas lempengan tanah liat.
Tulisan ini tergolong sebagai tulisan yang rumit dan diduga hanya digunakan oleh orang-orang tertentu. Tulisan ini telah digunakan oleh orang-orang Sumer sekitar 3000 tahun sebelum Masehi, hampir sezaman dengan hieroglif yang berkembang di Mesir. Sementara bangsa Mesir menciptakan tulisan hieroglif. Hieroglif adalah tulisan dan abjad Mesir kuno yang terdiri atas 700 gambar dan lambang dalam bentuk manusia, hewan, benda, dan lambang tulisan. Penulisan hieroglif dapat dimulai dari kanan ke kiri, kiri ke kanan, atau dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Tetapi biasanya dimulai dari kanan ke kiri seperti dalam penulisan huruf Arab, walaupun dalam penulisan formal zaman sekarang ini menggunakan kiri ke kanan. Kemudian perkembangan tulisan. Perkembangan cara berkomunikasi melalui tanda dan gambar berkembang terus. Sekitar tahun 3100 sebelum Masehi, bangsa Mesir menggunakan piktograf sebagai simbol-simbol yang menggambarkan sebuah objek. Perpindahan yang berdasar dari bahasa gambar dan tanda dibunyikan hingga bahasa tulisan yang dapat dibunyikan. Perkembangan yang terpenting dari sistem alfabet ini adalah penerapan pola membaca dari arah kiri ke kanan atau alfabet Ponisian dari kanan ke kiri. Selanjutnya, tulisan modern. Huruf Roman atau yang sering kita sebut sebagai huruf Latin memiliki huruf 26. Memiliki jumlah 26 huruf, yakni A sampai Z, yang diterapkan sejak abad pertengahan dan digunakan sebagai alfabet dalam bahasa Inggris kontemporer. Alfabet ini juga digunakan di berbagai negara di seluruh dunia termasuk Indonesia. Perkembangan teknologi telah mengubah cara menulis. Penemuan pena, komputer, mesin cetak, serta telepon genggam merupakan perkembangan teknologi yang mengaruhi cara penulisan pada masa modern. Penulisan dengan cara menekan tombol dan tidak lagi dengan menggunakan dan menggerakkan tangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk yang selanjutnya yakni media massa pada zaman cetak. Jadi dengan adanya surat kabar ini dapat memudahkan penyebaran informasi dan juga pengetahuan. Nah, media cetak ini merupakan media massa tertua di antara media massa lainnya. Pada awalnya, media cetak ini disebut dengan Acta Diurna dan Acta Sianus pada bangsa Romawi sebelumnya. Yang kemudian media cetak berkembang pesat setelah ditemukannya mesin cetak oleh Johannes Gutenberg. Hingga kini sudah beragam bentuknya, yakni seperti majalah, koran, tabloid, dan yang lain. Nah, sejarah media cetak ini merupakan salah satu inovasi teknologi yang memiliki pengaruh besar terhadap industri komunikasi massa dalam melayani kebutuhan publik akan penyampaian informasi dan juga hiburan. Nah, pada zaman dahulu, buku digandakan melalui tulisan tangan yang memakan waktu yang sangat lama dan juga diedarkan secara terbatas. Maka dari itu, buku hanya dapat dibaca oleh kalangan terbatas di Eropa jauh sebelum adanya media komunikasi massa. Nah, barulah media cetak dimulai pada tahun 105 ketika orang-orang Cina mulai membuat paper dari rak. Nah, pada tahun 700 Masehi, pedagang Arab membawa teknologi baru ini ke barat, yakni mereka menggunakan tipe logam pada kayu untuk dapat mencetak karakter yang kemudian dipraktikkan pada awal dinasti Tang. Nah, yang kemudian diikuti oleh pengembangan perubahan tipe tanah liat pada tahun 1000 dan adanya perubahan pada tahun 1234 di Korea. Barulah pada tahun 1455 mesin cetak pertama ditemukan oleh Johannes Gutenberg yang ia mencetak sebanyak 180 salinan Alkitab di Eropa yang merupakan hasil dari pengembangan perubahan tipe mesin cetak setelah 5 tahun. Nah, setelah ditemukannya mesin cetak ini, sistem produksi media cetak mengalami perubahan penting, yakni kecepatan
percetakan berkembang dalam industri media cetak pada tahun 1800 Masehi yang berlanjut pada tahun 1900 Masehi. Nah, pusat percetakan buku, majalah, dan surat kabar ini berproduksi sangat cepat dalam volume yang besar. Nah, namun ada kesulitan dalam hal ini, yakni salah satunya teknologi transformasi untuk mengantarkan buku, surat kabar, dan juga majalah dalam media besar, dalam jumlah besar. Yang kemudian pada tahun 1980 Masehi, perkembangan teknologi komputer dalam teknologi percetakan dan penerbitan ini dapat semakin memudahkan percetakan surat kabar, seperti peralatan yang lebih memadai seperti pencetak laser dan scanner untuk foto digital dalam komputer menjadi lebih merah dan lebih luas. Kemudian pada tahun 1990-an, teknologi informasi dan komunikasi semakin berkembang dengan pesat dengan adanya fax dan email yang memungkinkan pelayanan informasi lebih cepat dan murah. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu zaman komunikasi massa. Komunikasi massa sendiri merupakan proses di mana seseorang atau sekelompok orang atau organisasi besar menciptakan pesan dan mentransmisikannya melalui beberapa jenis media ke audiens yang besar, anonim, dan heterogen. Diungkapkan oleh David Perry pada 2002, abad komunikasi massa ini dipaksa berkembang lebih cepat lagi dengan munculnya internet sebagai bagian dari media massa. Internet telah mampu mengatasi ruang dan waktu proses penyebaran informasi di dunia ini. Apalagi internet kemudian diintegrasikan dengan media massa lain seperti televisi, radio, atau media cetak. Lalu selanjutnya yaitu perkembangan komunikasi massa. Yang pertama yaitu pada masa kerajaan Mesir pada tahun 1705 sampai 1367. Pada masa Kaisar Amenhotep III inilah untuk pertama kalinya komunikasi massa digunakan. Pada saat itu Kaisar Amenhotep III mengutus ratusan wartawan untuk mengirimkan kabar berita ke semua pejabat seluruh penjuru Mesir. Kejadian itu dianggap sebagai cikal bakal dari jurnalistik. Lalu selanjutnya pada tahun 1609, surat kabar pertama. Perkembangan komunikasi massa terus berlanjut pada tahun berikutnya seiring kebutuhan manusia akan informasi yang bersifat massal. Pada periode ini, untuk pertama kalinya surat kabar Jerman, Officialisation Order Zeitung, diterbitkan. Penerbitan majalah tersebut berfungsi untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat secara rutin setiap harinya. Periode ini menjadi tonggak sejarah penting dalam perkembangan studi komunikasi massa. Lalu selanjutnya yaitu pada tahun 1702 lahirnya surat kabar harian. Tahun ini menjadi catatan tak kalah penting dalam perkembangan komunikasi massa. Periode ini lahirlah harian legendaris dari London, Inggris, Daily Courant yang secara rutin tiap harinya menawarkan informasi di Inggris. Lalu selanjutnya yaitu komunikasi massa di era modern. Setelah kesuksesan Daily Courant di Inggris, perkembangan komunikasi massa tak terbendung lagi dan menyebar ke berbagai penjuru negara setelah era media cetak berupa surat kabar atau radio menjadi primadona berikutnya dengan jangkauan yang lebih luas dan lebih mudah tentunya. Era berikutnya dari komunikasi massa adalah era digital. Nah, di era digital ini ditandai dengan lahirnya televisi yang mampu memberikan informasi melalui tayangan visualnya. Setelah kemunculan televisi, kini perkembangannya jauh lebih pesat lagi dengan lahirnya internet. Keberadaan internet memungkinkan seseorang memperoleh berbagai informasi dari berbagai penjuru dunia dengan sangat mudah dan terbuka. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, penjelasan yang sangat menarik ya dari para presentator kita.
Berikutnya mungkin dari teman-teman apabila ada pertanyaan bisa langsung komen di kolom komentar ya. Nah, cukup sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada salah-salah kata, saya selaku moderator mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan kegiatan kalian pada hari ini. Dadah.